Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Kali ini saya update dulu untuk Shiba Inu. Kita cek dulu ya. Kita cek ulang di sini. Ya, ini video sebelumnya ya, waktu di 32 di sini. Nah, di 32 ini ya. Ini saya sampaikan untuk membelinya di 30 ya. 30 jualnya di 36 sampai 39. Ini kan perhatikan ya. Dia bukan cuma ke 30 tapi dia sampai di 28 ya. Ini 28 sebelum dia menuju area sell ya, 36 sampai 39. Ya, 36. Dia masuk ya, sudah masuk ke area sell 36 sampai 39. Ya, sudah masuk. Karena dia akan kembali lagi ke area 30. Nah, silahkan tonton video sebelumnya yang belum menonton agar kalian tahu urut-urutannya. Ini yang kalian perhatikan seperti biasa, kalau garis percakapan ditembus dia akan kembali lagi ya menuju lebih bawahnya. Ada batas di sini di 30 nih sampai di 26 ya. Sampai di 26. Jadi untuk sementara masuk terbaiknya untuk Shiba itu mulai bisa dicicil sampai di ketika di sini ya. Mulai dari 26. Tapi kalau lihat candle ini kalian perhatikan. Kalau kalian perhatikan candle ini dia bisa masuk sampai di area menembus area 26. Maksudnya meskipun kita belum tahu kan batasnya di 26 sampai 30. Nah, area ini kan sudah ditembus. Dia sudah di 28 dan batas bawahnya kan ada 26. Tapi dengan melihat kondisi candle ini kan sudah menginstruksikan kenaikan dan penurunannya. Ini dia bisa menembus area 26. Jadi lebih baik pembeliannya masuk di area 25 sampai 20-an. Ya, jadi dari 25 ini sudah mulai cicil di 25 ya. 25 ya, 25 mulai dari 25 sini. 25 itu mulai bisa nyicil ya, sedikit-sedikit. Ingat ilmunya, ingat resepnya, jangan sembarangan. Jadi di sini ya, mulai dari 25 sampai 23. Nah, ini potensi besar, saya ini dulu di area ini. Saya garis dulu ya untuk mulai mencicil terbaik itu di 25 sini. Sampai di ini untuk yang pertama ya. Sampai di 20-an sini. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, ini kan area 25 20, tapi dari sini dia akan mantul dulu. Kalian perhatikan garis ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan, ini masuknya itu sebenarnya sudah baik di sini. Untuk masuk itu sudah baik di 25 sampai 23. Ini sudah bagus. Jadi seperti ini ya, kalian perhatikan. Yang pertama itu yang kita masuk di sini. Yang di 35 ini untuk area ambil modal di 45, terus kalau naik lagi keuntungannya jual ya di 49 sampai 60 untuk menjual keuntungannya. Kalau sampai nembus 60 jual semua karena dia akan ke bawah lagi. Yang di sini ya dulu. Nah, ini kan sudah terjual. Kalian perhatikan, ini dia dari 35 dia sampai di 54 ya, sekitar 70%-an ya. 70% lebih. Kemudian masuk lagi di area sini yang saya sampaikan. Yang di 32 itu sampai 30, jualnya di 39, dia sampai 28 ya. Jadi kok di 28 sampai ke 39 ya sekitar 30% lebih ya kenaikannya. Nanti kalau dia masuk di area sini, kalian perhatikan 25 ini ya sampai 23
ini kalian perhatikan kalau dia nggak nembus ini ya, ini kalian perhatikan garis merah di sini yang ujungnya ini. Kalau dia nggak nembus di sini, dia terus dua kali di sini ya, candle satu harinya. Kalau candle satu harinya di sini, yang saya maksud dia nggak menembus, dia naik lagi, kemudian dia bergerak di sini lagi, habis candle merah, nanti merah yang pertama, kemudian yang ke hari berikutnya hijau, ya kalian perhatikan, terus hari berikutnya hijau lagi. Ini area untuk menjualnya di sini. Saya lihat dulu ya. Untuk menjualnya nanti kalau sudah masuk di situ, di sini dulu. Ini di 28 ya, yang pertama. Kemudian ada di 33. Terus maksimal di 37 ya. Jangan lebih di 37 dulu. Nah, ini untuk yang area sini. Yang di 23 ini ya, batas garis merah ini kalian perhatikan mekanismenya. Jadi kalau sudah masuk di sini nanti dia akan menuju sini 28. Tapi di area ini ya, saya luruskan. Nah, tapi di area ini untuk mengambil modal. Jadi kalau dia masuk, misalnya kita sudah nyicil di 25 sampai 23, dia masuk di sini, ini harus ngambil modal di sini ya. Mulai area 29 sampai 31, 32 ini. Nah, di sini ngambil modal. Kalau dia masih naik keuntungannya, jangan ragu untuk menjual lagi. Dia pasti nanti akan kembali lagi ke sini nih, ke 23 lagi, untuk memastikan dia langsung mau menyelesaikan yang di bawah enggak, karena di bawahnya kan ada sampai, kita cek ya. Nah, sebenarnya ada 10 sampai 15-an ini, 20 sampai 15, tapi memang terkuatnya ada di 15 sampai area 12 di sini. Ini kuat di sini, sangat-sangat kuat. Kalau di sini kita dapat keuntungan 100% itu per jam ya. Kalau dia sudah sampai di sini, cuma kan kita nggak tahu berapa lamanya dia sampai di sini. Jangan sampai dia menyisakan di sini, terus dia sampai hanya di 20 sini atau 19 ya. Ini kalian perhatikan garis ini. Jadi dia sampai di 20, mentoknya di sini, sumbu yang hijau ini di 16. Dia nggak melebihi ini. Ya, itu yang dikhawatirkan, dia hanya di area 20 sampai 16 dia langsung terbang ke atas perlahan-lahan ya, nggak langsung berbulan-bulan, tapi dia menuju ke atas, ke area di atas ini 88. Itu yang berbahaya ya, mudah-mudahan enggak. Karena apa? Kalau sudah sampai dia ke atas, akan tiba masanya dia terakhir nanti kembali lagi ke sini, kembali lagi ke area sini. Jadi 15 sampai di sini, 15 sampai 11-an ini, sampai 10 lah. Nah, makanya lebih baik ini, mudah-mudahan ya, lebih baik kalau dia sampai sini nanti dia naik ke sini, bahkan dia bisa syukur-syukur bisa nembus balik lagi ke sini, dan baliknya yang kedua nanti dia syukur-syukur bisa menembus garis yang merah ini, garis ini ya, garis 23 ini, syukur-syukur bisa menembus masuk di sini. Nah, masuk di sampai 20-an. Ini dia naik lagi. Jadi area ini dia akan naik lagi, tapi naiknya nggak sampai di atas sini. Naiknya nggak sampai di ujung sini ya. Nah, mentok sampai di sini toh. Tapi kan sudah lumayan kalau kita dapat di 20 sampai 23-an ini yang kedua nanti. Terus dia masuk ke 30, ini sudah lebih dari 30% ya. Nah, syukur-syukur nanti dia kembali lagi dan menembus lagi 20, itu fix. Dia akan masuk ke area bisa sampai mentok di sini, di 11-an ini. Ya pokoknya kalau di area sini disimpan lah. Udah biarkan aja. Baru kita jualnya kalau dia sudah di atas 100%. Nah, itu mekanisme jarak jauhnya ya, jangka panjangnya. Kalian perhatikan baik-baik karena prosesnya nggak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ini pasti lama. Nah, yang pasti kalau dia sudah masuk di area sini, mulai 15 sampai di bawah ini untuk disimpan ya.
minimal jualnya 100% ngambil modal jual saat di 30 sini. Karena kalau yang 15-nya di 30, kalau dia bisa turun di 11 atau di bahkan 10, 20 aja sudah 100% ya. Ya yang penting kalau sudah di atas 100% di sini amankan modal, masih sisa keuntungan 100%, biarkan aja. Syukur-syukur dia kembali lagi sebelum naik yang kedua. Misalnya dari 13 atau 11 dia naik ke 30, balik lagi ke 12 atau 15 sebelum terbang jauh. Nah, jadi kita bisa memainkan 2 kali di situ. Atau kalau dia langsung naik, kita masih bisa jual, keuntungannya bertahap. Ini untuk jarak jauhnya, tapi untuk yang kalian harus perhatikan betul-betul proses jarak dekatnya ini. Proses jarak dekatnya ini kan candle 1 hari. Ini juga nggak akan langsung dia masuk di sini. Dia masih naik lagi di area ini. Dia masih bergerak dulu di area sini ya. Di 33 sampai 28 ini. Bahkan dia bisa masuk sampai di sini di 37. Nah, kalau kalian perhatikan dia sudah menyelesaikan dulu yang 37, kemudian dia baru masuk di sini. Kalian jualnya jangan lebih dari 33. Kalau dia masuk di area 25 sampai 23 ini di sini. Nah, kalau kalian bingung, putar ulang sampai kalian betul-betul paham yang saya maksud, baru kalian bisa terapkan. Kalau belum, jangan ya. Perhatikan dulu baik-baik mekanisme bekerjanya garis ini. Dan ini untuk jarak dekat. Candle 1 hari bisa 1 sampai 3 bulan prosesnya. Nih. Tapi kalau sudah sampai di sini ya, ingat-ingat lagi kalau sudah di bawah 20, minimal cari 100%. Tapi kalau kalian yang memang ada orang yang dia punya uang, misalnya nganggur, entah dia nyisikan 200, 300 atau 1 juta atau 5 juta, ya ada masing-masing orang ya yang memang dia sengaja nyisikan untuk simpen. Kalau untuk di Shiba ini lebih baik jangan untuk investasi ya, kalau saya boleh saran. Jadi lebih baik di Shiba ini untuk berdagang aja, kalau untung sudah jual. Di Shiba karena candlenya ini kalian perhatikan, candle Shiba ini sebenarnya kalau untuk jangka panjang bagus ya, tapi masih banyak koin-koin lain yang potensinya lebih bagus. Jadi kalau untuk jangka panjang dan benar-benar untuk disimpan, masih banyak alternatif yang lain ya. Kalian bisa ngikut juga, misalnya mau nyicil di Elron itu juga saya jadikan nomor 1 ya dari dulu, kalian juga sudah tahu. Tapi sekarang harganya masih tinggi, kalau kalian mau masuk tunggu dia lebih turun lagi. Saya nggak menyebutkan, tapi kalau untuk tujuan jangka panjang ya tunggu turun lagi lah supaya hasilnya kalian lebih besar. Kalau mau nyimpen di atas 3 tahun ya, khusus untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk di Shiba ini untuk cari keuntungan aja. Misalnya kalau sudah untung, meskipun kalian nyimpen di sini ya, niatnya investasi ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah untung 100 atau sudah naik sampai 300-400%, ya ambil modal sama keuntungan sedikit. Sisanya kalau mau ditabung, tabung aja. Tapi kan nggak ada masalah kalau sudah sisa itu ya. Biarkan aja, kan kita nggak terlalu peduli itu. Ini saja untuk Shiba, kalian perhatikan baik-baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.